Tersik, saya Siti Aurelia dan rekan saya Muhammad Syahal. kami akan membawakan berita terbaru dan aktual. Pemirsa, MAN 1 Sukabumi memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan handphone para siswa dan siswinya dari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 16 sore. Bagaimanakah tanggapan dari para siswa-siswi MAN 1 Sukabumi? Kita simak beberapa tanggapan dari beberapa siswa berikut ini. Halo, perkenalkan, saya dari kelas 12E. Sama saya Sukarya, izin mewawancarai kalian. Sebelumnya, nama kamu siapa? Nama saya Fauzi Lestari dari kelas 11A. Kamu? Saya Marso Bolivia dari kelas 11A. Oke, langsung aja ke intinya. Bagaimana tanggapan kalian tentang adanya pengumpulan HP di masa sekolah? Cukup kaget sih soalnya sekolah SMA pada umumnya itu tidak membatasi penggunaan HP selama pembelajaran dimulai, karena kalau kita dikumpulkan kita tidak mampu untuk berkembang di dalam teknologi digital. Kamu? Sama seperti yang Karena di SMP juga diperbolehkan membawa HP. Terus, adakah sisi dampak negatif dari penggunaan HP tersebut? ada sih beberapa dampak positif dan negatifnya. Kalau misalkan di sisi positifnya itu kita tuh kok belajarnya tuh jadi konsentrasi, tidak dapat gangguan dari notifikasi. Jadi kita lebih fokus untuk mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh guru. Dan ketika dampak negatifnya itu kalau pas pengumpulan HP itu banyak HP yang layarnya rusak-rusak karena tertindih-tindih ketika mengambil atau mengumpulkannya. Kalau menurut saya, pembelajarannya kurang efektif, soalnya harus melakukan HP ke awal. Terus, bagaimana kalian bisa menerima sisi negatif tersebut? Karena sudah terbiasa ya. Dan lagian kalau misalkan menggunakan HP juga, interaksi bersama temannya juga menjadi terbatas. Seperti awal-awal masuk kelas 11 kan HP itu nggak dikumpulin ya, jadi kita tuh fokus dengan HP tersebut. Kamu? Jadi kita mau wawancara tentang kultur shock ya. Wawancara. Perkenalkan namanya siapa? Randi Mulyana. Oh. Ya, pertanyaan pertama. Ya, silakan. Bagaimana perasaan pertama kali Anda mendengar tentang kebijakan pengumpulan handphone di MAN 1 Sukabumi selama jam pelajaran? Oh, saya mah ada senangnya, ada buruknya. Oh, senangnya Kalau gimana? senangnya, kalau maksudnya nggak keganggu pelajaran teh nggak terlalu terhadap handphone. Tapi kalau tidak senangnya, waktu handphone mau dipakai, waktu pelajaran kita harus ngambil dulu jauh. Jadi waktu gak efisien. Oh ya, bagus. Yang kedua, bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan tersebut ketika pertama kali mendengarnya? Ya, Pas pertama kali dikumpulkan itu gimana? rasanya kaget aja. Kirain di mana nggak HP-nya gak dikumpulin, gak kayak sekolah lain gak dikumpulin. Oh, ya. Yang ketiga ya, apa pendapat Anda tentang keamanan dan ketertiban yang dilindungi oleh kebijakan ini? Ya, keamanannya kurang terjamin ya. Kembali juga ada beberapa handphone yang hilang. Ya, pokoknya keamanannya kurang Tidak tertib ya? Tidak tertib, terutama ambilnya di jalan, nggak di kelas. Oke. Ulang lain deh. Yang keempat, apa dampak Ya, Pak. apa dampak pengumpulan handphone selama jam pembelajaran pada kemampuan konsentrasi Anda selama proses pembelajaran ini? Pas dikumpulin teh gimana perasaannya? Ya, perasaannya kurang senang ya. Oh, kurang jadi senang. kurang senang. Kalau ada pelajaran pakai handphone, jadi kita teh harus mampir dulu ke ruang guru, jadi jauh. Apalagi waktu pelajaran 1 jam, ambil handphone kalau keambil 5 menit, ntar gurunya telah ada, keburu habis jadi waktunya. Terus yang selanjutnya, yang kelima, apa yang Anda rasakan apa yang Anda rasa pelajaran lain di MAN 1 Sukabumi rasakan tentang kebijakan ini? Ya, maksudnya apa? Jadi apa bedanya MAN 1 Sukabumi dengan pelajaran lain gitu? Pelajar lain gitu. Kayak sekolah lain.
Ya ada bedanya nih juga pelajarannya kan di tuh ada pelajaran lengkap, agamanya ada, sosialnya ada, pokoknya lengkap lah. Lengkap ya. Yang keenam ya, bagaimana kebijakan pengumpulan handphone di Mansatu Sukabumi mempengaruhi hubungan Anda dengan teman-teman sekelas apa tidak? Ya kalau HP dikumpulin mempengaruhi sih, jadi asalnya gak akrab jadi akrab, kalau tidak dikumpulin jadinya fokus ke handphone jadi gak akrab. Ya. Yang ketujuh ya, apa yang Anda lihat sebagai potensi resiko sosial yang dapat muncul pengambilan handphone selama jam pelajaran? Maksudnya gimana? Jadi pas diambil jam pelajaran itu, apakah kamu setuju kebijakan pengumpulan handphone diterapkan pada sekolah jam? Salah cowok ih. Apa yang Anda lihat sebagai potensi resiko sosial yang dapat muncul dari pengambilan handphone selama jam pelajaran? Jadi resikonya bagaimana ketika diambil jam pelajaran? Tidak efektif ya? Ya tidak efektif. Waktunya makan waktu. Makan waktu, apalagi kalau pelajaran 1 jam lah tadi contohnya. Ada lagi? 3 lagi ya. Apakah Anda setuju bahwa kebijakan pengumpulan handphone harus diterapkan pada sekolah-sekolah di Indonesia? Ya nggak kurang setuju sih saya mah. Jadi kalau nggak malah kayak sekolah-sekolah yang sejennya. Jadi gimana ya, waktu pelajarannya nggak usah dikumpulin ke ruang guru, harusnya ke hadap aja di meja guru. Jadi ada di TV aja. Jadi sekarang mah pengamanannya alhamdulillah terjamin lah di Mansatu Sukabumi teh. Yang ke-9 ya, apa kebijakan alternatif yang dapat diterapkan untuk membatasi anak-anak dari penggunaan handphone yang berlebihan saat jam pelajaran tanpa harus mengambil alih handphone mereka? Ya, kan ada guru mah jadi kita teh kepantau, apalagi gurunya nggak berleha-leha sampai ngambil Tegas ya? Ya tegas, gurunya nggak berleha-leha. Kan guru sekarang nih banyak yang nyonyoh HP kalau jadwal pelajaran teh. Jadi kita teh harus fokus. Mantap. Nah, yang terakhir ya, silakan. sebagai pelajar, bagaimana Anda merekomendasikan kepada orang tua atau guru tentang kebijakan pengumpulan handphone di Mansatu Sukabumi dan kebijakan serupa di sekolah-sekolah lain? Gimana tanggapan? Maksudnya? Kurang ngerti ini. Rekomendasi kepada orang tua gitu atau guru tentang pengumpulan handphone itu gimana? Buat di Man sama di sekolah lain gitu. Usahakan mah jangan dikumpulin ke ruang guru, di depan aja. Kan kita nih kalau ada jadwal pelajaran suka keganggu nih kalau waktunya. Kan jangan belum waktunya kan tadi udah dibilang kalau ada pelajaran 1 jam kan tadi terpotong waktu. Waktunya terganggu ya? Terganggu waktunya. Oke, begitu saja wawancaranya ya. Terima kasih. Ini Randi. Terima kasih. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Bye bye. Pemirsa, kultur shock adalah perasaan di mana seseorang merasakan tertekan serta terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru. Begitu pula yang terjadi pada siswa-siswi Mansatu Sukabumi yang biasanya mereka tidak lepas dengan handphonenya. Sekarang mereka dipaksa untuk tidak bermain handphone selama jam pelajaran berlangsung. Terlepas dari hal itu, hal ini juga bisa membuat interaksi dengan teman menjadi lebih dekat dan akrab. Karena ketika di sekolah mereka tidak sibuk dengan handphonenya masing-masing dan menjadikan hubungan kekeluargaan di kelas menjadi lebih baik. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.